البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنك يا Ridwan, bagaimana menjawab syubhat yang dituduhkan oleh ahlul bidah bahwasanya para salaf mentakwilkan hadis inni ajidu nafasar rahman min qibalil yaman. Apa? Baik. Nah, bahwasanya pada hadis tersebut nafas ar-Rahman maksudnya adalah at-tafrij, yaitu jalan keluar yang diberikan oleh Ar-Rahman. Dan ini bukan termasuk dalam kategori takwil, dikarenakan makna dari suatu kata tergantung dengan konteksnya. Berarti makna hadis sesungguhnya aku mendapati jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari arah Yaman. Sebagian ulama memaknakan dengan adanya kaum Ansar yang mereka asalnya dari Yaman. Syubhat berikutnya, bagaimana menjawab hadis Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Indak ya Umar. Hadisnya lemah, tidak perlu kita repot-repot menjawabnya. Kita katakan sejak asal ahli sunnah tidak menetapkan hadis tersebut. Ada hadis padanya kedhaifan yang sangat. Baik. Hadis yang ketiga yaitu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani Adam baina isba'ini min asabi'ir rahman. Bagaimana menjawab syubhat ini? Indak ya Abu Zaid. Gimana? Nah, yang pertama ahli sunnah menetapkan memang sifat usba', sifat asabi' bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, ahli sunnah tetap menjalankan hadis ini sesuai dengan zahirnya, bahwasanya hati-hati anak Adam berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Dan kita tetapkan hal tersebut serta kita tolak adanya kelaziman bahwasanya penetapan hati itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala melazimkan adanya persentuhan, melazimkan adanya penyatuan antara Allah dan makhluk. Ini kita tolak. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika dikatakan as-sahab
bainas sama'i wal ardh. Awan itu di antara langit dan bumi. Tidak ada kelaziman bahwasanya awan itu menempel di langit atau menempel di bumi, tapi terpisah. Demikian pula dalam kalimat tersebut baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sehingga ahli sunnah dalam masalah ini tidak mentakwil sama sekali. Adapun berhubungan dengan thumma stawa ila sama, yang rajih kemarin apa? Indahnya Zakaria. Makna thumma stawa ila sama tetap sebagaimana yang lainnya, bahwasanya di sini bermakna ala waratafa. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ikhwan fillah, sekarang kita masuk pada misal al-khamis wasadis. Contoh atas bagaimana menjawab syubhat dengan cara tafsir secara terperinci yang dituduhkan kepada ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah melakukan takwil. Yaitu qauluhu ta'ala fi suratil Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qauluhu fi suratil Mujadilah, wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'akum illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah katakan dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dalam Mujadilah, wala adna min dzalik wala aktsar. Tidaklah lebih sedikit dari itu, yaitu dari dua orang, tidak pula lebih banyak, kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Baik. Dan mengenai penamaan surat Al-Mujadilah bisa dibaca dua-duanya. Kalau Al-Mujadilah berarti berhubungan dengan wanitanya, yaitu wanita yang mujadilah, yang memprotes tentang keadaan suaminya yang mendihar dia. Kalau Al-Mujadalah yaitu berhubungan dengan kejadiannya, al-haditsah. Dan karena itulah terkadang lebih banyak penggunaan mujadalah, surat Al-Mujadalah. Kenapa? Karena yang ini yang lebih bagus dari sisi tidak ada unsur celaan kepada wanita tersebut. Karena ketika dikatakan mujadilah, seakan-akan dia seorang mujadil. Tapi kedua-duanya bisa. Nah, baik itu mujadilah berarti yang dimaksud adalah siapa? Wanitanya. Kemudian kalau al-mujadalah yang dimaksud al-haditsah, berarti dia sebagai apa? Isim apa? Isim apa? Alin kehaluk. Isim masdar. Baik. Nah, dua ayat ini alhamdulillah menunjukkan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Syubhatnya dari isi mana sekarang? Sisi syubhatnya ahlul bidah menuduh ahli sunnah melakukan takwil. Ayat ini kan mengatakan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, kenapa kalian ahli sunnah tidak menetapkan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana? Paham? Paham tak? Nah, berarti kalian ahli sunnah ketika menetapkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, ini kalian mentakwil dua ayat ini. Paham syubhatnya? Sekarang jawabnya bagaimana?
Wal jawab annal kalama fi hadaini al-ayataini haqqun ala haqiqatihi wa dhahirihi. Walakin ma haqiqatuhu wa dhahiruhu. Kita jawab bahwasanya pembicaraan pada dua ayat ini adalah sesuatu yang hak di atas hakikatnya dan di atas zahirnya. Akan tapi apa hakikat yang ditunjukkan oleh kedua ayat tersebut dan zahir dari kedua ayat tersebut? Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Hal yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah Ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Apakah dikatakan bahwasanya zahir yang ditunjukkan oleh nas tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan yang berkonsekuensi bahwasanya Allah itu bercampur dengan mereka dan menyatu di tempat-tempat mereka? Ini pertanyaan yang butuh dijawab. Ketika kita mengatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ini kita tetapkan memang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ma'iyah yang hakiki. Cuman apakah kebersamaan tersebut mengharuskan Allah itu bersatu dengan makhluknya dalam satu tempat? Ini tanda tanya besar. Dan jawabannya afanifillah, atau masih pertanyaan lagi, atau dikatakan inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultana wa ghairu dhalika min ma'ani rububiyyati ma'aluhi ala arshihi fawqa jami'i khalqi. Ataukah dikatakan bahwasanya zahir dari nas tersebut dan hakikat dari nas tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama makhluknya dengan kebersamaan yang berkonsekuensi bahwa Allah itu melingkupi mereka dari sisi ilmunya, dari sisi kudrahnya, dari sisi pendengaran, penglihatan, pengaturan, penguasaan, dan yang lainnya dari semua makna-makna rububiyah, bersamaan dengan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, di atas semua makhluknya. Mana yang kita pilih? Indahnya Mukasyah. Yang pertama atau yang kedua? Yang ketiga. Pertama atau yang kedua? Yang ketiga. Ini serius ini. Baik. Mana nih? Pertama atau yang kedua? Jelas yang kedua. Santai. Baik. Bahwasanya hakikat dari kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaitu kebersamaan yang menunjukkan bahwasanya Allah melingkupi mereka dari sisi ilmunya. Maksudnya ilmu Allah melingkupi semua makhluknya. Qudrah Allah, pendengaran, penglihatan, dan keseluruhannya. Paham? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, tidak bergabung dengan makhluk. Ini maksud dari ma'iyah. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wala raiba anna al-qaul al-awwal la yaqtadihi siyaq. Dan tidak ragu bahwasanya pendapat yang pertama tidaklah ditunjukkan oleh siyaq ayat tersebut, yaitu konteks dari ayat tidaklah menunjukkan hal tadi. Wala yadullu alaihi biwajhin minal wujuh, dan tidak menunjukkan atas hal tersebut dari semua sisinya. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-ma'iyyata huna udhifat ila Allah azza wa jalla.
Yang demikian itu dikarenakan ma'iyah di sini diidhafahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa aqdamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung dan Maha Tinggi. Nah, untuk apa? Untuk dilingkupi oleh sesuatu dari kalangan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang melingkupi Allah. Sehingga bagaimana mungkin dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya di tempat-tempat mereka. Berarti Allah akan dilingkupi oleh apa? Tempat tersebut, dan ini adalah konsekuensi yang batil. Wa li'anna al-ma'iyyata fil lughati al-arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an la tastalzimul ikhtilat awil musahabah fil makan. Ini diingat-ingat. Karena pemahaman terhadap lughah Arabiyah penting sekali dalam perkara akidah. Dikatakan oleh beliau ma'iyah, kebersamaan dalam bahasa Arab itu yang Al-Quran turun dengan bahasa tersebut tidaklah melazimkan adanya ikhtilat atau musahabah fil makan. Tidak melazimkan pencampuran atau kebersamaan dalam suatu tempat. Ini paham? Wa inna ma tadullu ala mutlaqi musahabah. Hanyalah ma'iyah itu menunjukkan atas apa? Mutlaknya kebersamaan. Ya, kebersamaan yang mutlak. Dari sisi apa? Maksudnya bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan makhluknya. Pendengaran Allah senantiasa bersama dengan makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dari penglihatan Allah, dari pengaturan Allah, dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Baik. Tsumma tufassaru fi kulli mawdhi'in bihasabih. Kemudian ditafsirkan pada setiap tempatnya sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi ini faedah penting bahwasanya ma'iyah dalam lughah saja akhwani fillah tidak melazimkan adanya apa? Ikhtilat awil musahabah fil makan. Baik. Sehingga wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadil hulula wal ikhtilat batilun min wujuh. Menafsirkan kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan perkara yang berkonsekuensi al-hulul wal ikhtilat, yaitu hulul maksudnya apa? Bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Hulul dan ikhtilat hampir sama. Yaitu apa? Bercampurnya Allah, bergabungnya Allah dengan makhluknya. Ini batil kalau kita maknakan ma'iyah Allah seperti itu. Dan kebatilannya dari beberapa sisi. Sekarang ya khonifillah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang batilnya konsekuensi yang mereka bawakan tersebut ketika memahami makna ma'iyah, harus kita pahami dulu penetapan sifat ma'iyah di sisi ahli sunnati wal jamaah. Karena Syekh rahimahullah ta'ala qanifillah tidak menyinggung hal ini di awal. Tapi telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu bahwasanya ma'iyah Allah ada berapa? Ada berapa macam? Indang ya Jafar. Ma'iyah Allah ada berapa macam? Jadi ma'iyah di sisi ahli sunnah terbagi jadi dua, ma'iyah yang ammah dan ma'iyah yang khasah. Kebersamaan yang sifatnya umum maksudnya apa? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi ilmu. Yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi semua makhluk. Tidak ada satu pun dari makhluk yang bisa keluar dari apa? Dari ilmu Allah, dalam artian bisa sembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini ma'iyah apa tadi? Maulana? Ma'iyah ammah, ma'iyah sifatnya umum, mencakup semua makhluk Allah, jin maupun manusia, yang muslim maupun yang kafir.
Ma'iyah amah. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, baik, huwa ma'ahum aina ma kanu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka dimanapun mereka berada. Paham? Nah, adapun ma'iyah khassah, ma'iyah yang sifatnya khusus, yaitu apa? Kebersamaan Allah yang berupa pemberian pertolongan, berupa pembelaan, di mana Allah Subhanahu wa taala bela hamba-hambanya yang Dia cintai. Dikatakan khassah karena ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apa dalilnya, Ahmad? Contoh bentuk ma'iyah khassah ini. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada teman beliau, yaitu siapa saat itu? Teman beliau yang ketika berada di goa. Siapa Hudzaifah? Hah? Abu Hurairah? Hah? Abu Bakar. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Ketika bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya bersama kita dari siapa, Mustafa? Allah bersama kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bersama kita apanya? Hah? Pertolongannya, pembelaannya. Ya, karena ini khusus sifatnya. Adapun bersama kita dari sisi ilmu, pendengaran, penglihatan, ini jelas semuanya. Dan ada bedanya yang muslim dan yang kafir. Tapi yang dikatakan oleh Nabi tadi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, maksudnya apa? Bersama kita pertolongannya, pembelaannya. Paham? Yaitu maksudnya Allah akan menolong kita. Nah, akan membela kita. Ini maksud ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah, ma'iyah yang sifatnya khusus. Sehingga ketika seorang dikatakan innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maksudnya apa? Maksudnya ma'iyah yang khassah, ma'iyah khusus. Orang-orang yang sabar akan Allah bela, akan Allah berikan pertolongan. Ini bedanya dua ma'iyah tadi. Dan kedua-duanya tidaklah melazimkan kalau Allah menyatu dengan makhluknya. Paham? Paham? Nah sekarang kita bantah pendapat yang menyatakan kalau kita menetapkan ma'iyah berarti melazimkan Allah bersama kita. Allah menyatu dengan makhluknya. Kita katakan ini sesuatu yang batil dari berbagai macam sisi. Baik, kita ambil yang Allah mudahkan. Al-awwal, annahu mukhalifun al-ijma'. Annahu mukhalifun li-ijma'i salaf. Yang pertama, bahwasanya hal tersebut menyelisih ijma' para salaf. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalik bal kanu mujmi'ina ala inkari. Tidak ada, ya, sebab tidak ada seorang pun yang menafsirkan dengan hal tersebut dari kalangan salaf. Bahkan mereka berijma' tentang pengingkarannya. Baik. Dan sebagai tambahan afanillah, dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya mereka mujmi'un ala annaha ma'iyatul ilm. Pada ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Anna as-salaf mujmi'una bi annaha ma'iyatul ilm, yaitu ma'iyah ammah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu munafin li'uluwillahi ta'ala, bahwasanya kelaziman tersebut bertentangan atau meniadakan sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sifat tingginya Allah ini
ats-tsabiti fil kitabi was sunnati wal aqli wal fitrah wa ijma'is salaf. Yang sabit sifat ulu tersebut, sifat tingginya Allah berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta akal dan fitrah dan ijma' para salaf. Sekarang, dalil tentang sifat ulu dari Alkitab. Apa Anda Mujahid? Sabbihisma rabbikal a'la. Ahsanta. yakni dari nama al-a'la ditetapkan sifat ulu. Yang ulu Allah terbagi menjadi berapa? Ada 3, yaitu ulu dzat, ulu sifat, ulu qahar. Nah, ulu sifat sama dengan ulu qadar, ya. Qadar dengan dal. Dan yang ketiga ulu qahar dengan ha, dari sisi kekuasaan. Nah, dari ketiga jenis ulu ini yang kita bahas sekarang, ulu yang mana? Ulu dzat. Nah, dalil sabbihisma rabbikal a'la. Sekarang dalil dari as-sunnah, di antaranya Manja TV. Dalil dari as-sunnah. Siapa yang belum? Tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna Ridwan. Baik, ahsanta. Di antaranya hadits Abi Hurairah muttafaqun alaihi, yang silu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yanfadhu thuluthul lailil akhir. Tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia. Kata Syekhuna Yahya radhiyallahu ta'ala dalam mabadi beliau, wan nuzul yakunu min a'la, dan turun itu tentunya apa? Dari sesuatu yang tinggi. Tidak dikatakan turun kecuali dari yang tinggi. Nah, menunjukkan Allah itu memiliki sifat ulu. Sifat ulu. Dan dalil banyak sekali, ya khonifillah. Dalil tentang sifat ulu banyak sekali. Nah, kita hanya mengambil sebagian saja sambil murajaah. Wal akal, dari sisi akal. Dari sisi akal bagaimana apa Arif yang menunjukkan sifat tingginya Allah? Dari sisi akal, karena sifat rendah itu biasanya apa? Tidak akan mungkin untuk zat yang maha sempurna, ya tidak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sifat-sifatnya tidak akan mungkin disifati dengan sifat rendah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tentunya zat yang maha tinggi. Adapun dari sisi fitrah jelas, alhamdulillah, fitrah manusia menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Buktinya ketika seorang berdoa, tentunya hatinya mengarah ke atas. Kecondongan hati, ya khonifillah, ketika kita berdoa menunjukkan apa? Allah itu di atas. Allah itu di atas. Bahkan ketika kita sujud pun, hati kita apa? Memintanya kepada zat yang ada di atas. Ini fitrah. Ada berijma' salaf jelas. Para salaf telah berijma' tentang tetapnya sifat ulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi, yang tidak ada di atasnya sesuatu pun. Sebagaimana dalam hadis apa? Antal zahir wa laisa wa antal zahir laisa apa terusnya? Apa bazin? Wa laisa fawqaka syai'. Engkau adalah al-zahir, yaitu zat yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Ini juga dalil tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma kana munafiyan lima thabata bidalil kana batilan bima thabata bihi dzalikal munafi. Maka apa saja yang meniadakan perkara yang telah tetap berdasarkan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil dengan dalil-dalil yang telah sabit tadi. Bima thabata bihi dzalikal munafi. Ini ahsan yang kedua, ikhwanifillah, titiknya dibuang.
sehingga tidak membingungkan. Kita ulangi. Wa ma kana munafiyan lima thabata bidalil kana batilan bima thabata bihi dzalikal munafa. Ya, berarti maknanya apa saja yang meniadakan suatu perkara yang telah sabit berdasarkan dalil, maka itu berarti batil. Nah, dengan apa? Dengan apa-apa yang sabit dengannya perkara yang ditiadakan tadi. Paham? Kalau kita menetapkan bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluknya, ini jelas batil. Kenapa? Karena berarti menolak dalil-dalil yang menetapkan sifat ulu. Berarti kita menerangkan kebatilan hal tersebut dengan dalil-dalil yang menunjukkan tetapnya sifat ulu. Paham di sini maksud Syekh? Wa 'ala hadza fayakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqihi bil hulul wal ikhtilati batilan bil kitabi was sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'is salaf. Maka berdasarkan hal ini, ya, penafsiran ma'iyah Allah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya ditafsirkan dengan hulul wal ikhtilat, yaitu bercampurnya Allah dengan makhluk itu adalah sesuatu yang batil. Berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta akal dan fitrah dan ijma' para salaf. Baik, ini yang kedua. Ats-tsalits annahu mustalzimun lil lawazim. Nah, annahu mustalzimun lil lawazim batilah. Nah, lawazim batilatin la taliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Kayak bahwasanya keyakinan tersebut melazimkan suatu kelaziman yang batil yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan butlanul lazim yadullu ala apa? Butlanil malzum. Itu kebatilan suatu kelaziman menunjukkan batalnya perkara yang apa? Diambil kelaziman itu darinya. Intinya sekarang ringkasnya alhamdulillah untuk kita simpulkan. Nah, di antara syubhat yang memang banyak beredar ini harus kita pahami dengan baik alhamdulillah, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak berpemahaman tasawuf, berpemahaman sufi kebanyakannya, sehingga mereka sangat anti kalau membahas yang seperti ini, sangat anti. Dengan apa? Dengan cerita-cerita yang mereka buat itu, Syekh Siti Jenar sesat gara-gara mempelajari asma wa sifat tidak benar. Akhirnya apa? Jatuh dalam pemahaman hululiyah, pemahaman manunggalin kawula Gusti kata Jawanya. Paham, Ridwan? Ridwan paham jelas. Nah, yang lain, yang orang Sumatera paham tak? Maksudnya manunggalin kawula Gusti itu bersatunya antara apa? Hamba dan yang disembah, yaitu bersatunya antara makhluk dan khaliqnya. Ini keyakinan wahdatul wujud. Makanya mereka ingin lari dari itu sehingga tidak mau menetapkan sifat ini. Tidak mau mengatakan Allah itu bersama makhluknya. Kenapa? Karena tidak paham ma'iyah yang dimaksudkan dalam ayat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak mentakwil ayat tersebut, tapi memahami sesuai dengan zahirnya bahwasanya kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan apa? Apa namanya? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu yang dimaksud kebersamaan apanya? Apa? Kalau pertolongan itu kebersamaan khusus. Ini sekarang yang umum. Yang umum apa? Ilmu. Tayyib, kebersamaan dari sisi ilmunya. Dalam artian semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Allah mengetahuinya. Ingat-ingat ini. Ingat-ingat.
Jadi Allah bersama makhluk-makhluknya dari sisi ilmu dan penglihatan, pendengaran, dan pengaturan. Ini maksudnya. Paham? Paham tak, Beb? Besok kalau ditanya lagi tidak bisa diapakan? Baik, kebersamaan tersebut, kebersamaan yang sifatnya umum. Ini kebersamaan umum maksudnya kebersamaan Allah dari sisi apa tadi? Ilmu, pendengaran, penglihatan, penguasaan, dan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, ini yang harus kita pahami. Adapun ma'iyah yang sifatnya khusus, ini hanya diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang Allah cintai. Kebersamaan yang berupa apa, Maulana? Nah, kebersamaan yang Allah berikan kepada Allah orang-orang yang Allah cintai, maksudnya kebersamaan khusus berupa apa? Pertolongan, pembelaan, ya. Baik, ini pahami dengan baik. Adapun bantahannya, poin-poinnya yang antum betul pahami. Pokoknya kalau dikatakan ma'iyah Allah itu melazimkan hulul, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk, kita bantah ini batin. Kenapa? Karena menyelisih ijma' salaf. Ini pertama, menyelisih ijma' salaf. Yang kedua, karena akan meniadakan sifat apa? Sifat ulu bagi Allah. Padahal sifat ulu adalah sifat yang sabit berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Baik. Kemudian yang ketiga, karena yang kalian katakan itu memiliki kelaziman yang batil yang banyak. Baik. Di antara kelazimannya apa? Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan Allah itu bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan zat, menyatu dengan makhluknya, berarti ketika berada di tempat-tempat buruk, di tempat-tempat yang najis, Allah juga di situ. Ini batil, ya tidak? Kelaziman yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tiadakan. Paham? Sehingga jangan sampai hal ini kita tidak paham. Baik, pahami dengan baik. Barakallahu fiikum. Adapun berlanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta